Dalam kehidupan bermasyarakat dari dulu hingga sekarang, kemiskinan adalah sesuatu yang tak pernah luput dari realitas sosial. Sudah bukan hal yang baru lagi jika kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pelik yang selalu dihadapi oleh pemerintah. Berbagai upaya dan program pun dilakukan agar tingkat kemiskinan dalam suatu negara dapat berkurang, karena menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada prakteknya, memang ada beberapa kasus di mana orang yang miskin dapat merubah nasibnya hingga 180 derajat. Kita tentu pernah mendengar kisah sukses di mana mereka berasal dari keluarga miskin namun berhasil membalikkan keadaan dengan usaha dan kerja keras. Namun kasus itu hanyalah beberapa di antara sekian banyak lainnya, yang mana masih berada dalam lingkaran kemiskinan. Kenyataannya memang masih banyak mereka yang tetap berada dalam kemiskinan tanpa bisa merubah kehidupannya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Simak videonya, penyebab mengapa sebagian orang miskin tetap menjadi miskin dalam hidupnya. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. 1. Keterbatasan akses ke pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat membuka pintu kesempatan yang lebih baik dalam dunia kerja. Namun, orang miskin seringkali menghadapi kendala akses ke pendidikan yang baik karena keterbatasan finansial. Tanpa pendidikan yang memadai, mereka mungkin terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan sedikit peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Orang miskin seringkali menghadapi tantangan dalam memperoleh pendidikan yang memadai. Mereka mungkin tidak mampu membayar biaya sekolah, buku, seragam, atau peralatan pendidikan lainnya. Akibatnya, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif. Selain itu, lingkungan di sekitar orang miskin juga dapat mempengaruhi akses mereka ke pendidikan. Mereka mungkin tinggal di daerah dengan kurangnya sekolah yang berkualitas atau kurangnya transportasi yang memadai untuk mencapai sekolah yang lebih baik. Faktor-faktor seperti lingkungan yang tidak aman, gangguan sosial, atau kekerasan juga dapat menghambat upaya seseorang untuk belajar dan berkonsentrasi. Semua hal ini menunjukkan pentingnya mengatasi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki akses yang adil ke pendidikan berkualitas. Ini melibatkan investasi dalam program pendidikan yang inklusif, bantuan keuangan bagi keluarga miskin, dan langkah-langkah untuk memerangi faktor-faktor lingkungan yang menghambat akses pendidikan. Dengan cara ini, kita dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi orang miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka melalui pendidikan. 2. Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang miskin seringkali terjebak dalam pekerjaan yang tidak menawarkan upah yang cukup atau kondisi kerja yang layak. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, atau mereka mungkin tinggal di daerah di mana lapangan kerja terbatas. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga merupakan faktor penting yang menjaga orang miskin tetap berada dalam kemiskinan. Orang miskin seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang menawarkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan atau pelatihan yang diperlukan untuk memasuki sektor pekerjaan yang lebih menguntungkan. Selain itu, kondisi ekonomi dan lapangan kerja di daerah tempat tinggal seseorang juga dapat mempengaruhi peluang kerja. Jika daerah tersebut mengalami tingkat pengangguran yang tinggi atau minimnya lapangan kerja yang layak, maka orang miskin akan kesulitan menemukan pekerjaan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Untuk membantu mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Program-program ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kualifikasi individu yang miskin sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil di tempat kerja untuk mengurangi diskriminasi dan mempromosikan kesempatan yang setara bagi semua individu. Dengan mengatasi keterbatasan akses pendidikan dan kesenjangan lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan sosial dan diskriminasi, kita dapat membantu memecahkan siklus kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi orang miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 3. Kondisi lingkungan yang buruk. Orang miskin seringkali tinggal di daerah dengan kondisi lingkungan yang buruk, seperti permukiman kumuh atau daerah yang terpinggirkan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka,
serta menghambat akses mereka ke layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, atau perawatan kesehatan yang terjangkau. Kondisi lingkungan yang buruk juga dapat berperan dalam menjaga orang miskin tetap miskin. Orang miskin seringkali tinggal di daerah yang terpinggirkan atau permukiman kumuh, di mana infrastruktur dasar seperti akses ke air bersih, sanitasi, dan perawatan kesehatan yang layak mungkin terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Kurangnya akses terhadap air bersih yang aman dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Orang miskin mungkin terpaksa menggunakan sumber air yang terkontaminasi, yang meningkatkan risiko penyakit dan infeksi. Selain itu, sanitasi yang buruk dan kurangnya fasilitas toilet yang memadai dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan individu dan komunitas secara keseluruhan. Selain itu, lingkungan yang buruk juga dapat mempengaruhi kondisi kehidupan sehari-hari orang miskin. Infrastruktur yang kurang berkembang, seperti jalan yang buruk atau transportasi publik yang tidak memadai, dapat menghambat akses mereka ke lapangan kerja, pendidikan, dan layanan penting lainnya. Ini juga dapat memperburuk isolasi sosial dan ekonomi mereka. 4. Siklus kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi siklus yang sulit untuk dipecahkan. Keterbatasan finansial membuat sulit bagi orang miskin untuk mengatasi tantangan dan krisis keuangan yang tak terduga. Mereka mungkin tidak memiliki tabungan atau akses ke kredit yang terjangkau, sehingga terjebak dalam kondisi miskin yang berkepanjangan. Siklus kemiskinan merupakan faktor penting yang menjaga orang miskin tetap dalam kondisi tersebut. Kemiskinan dapat menciptakan spiral negatif yang sulit dipatahkan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap siklus kemiskinan meliputi keterbatasan finansial dan kurangnya tabungan, akses terbatas ke kredit, kurangnya akses ke layanan publik, faktor psikologis dan sosial. Untuk memecahkan siklus kemiskinan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan langkah-langkah seperti penyediaan jaring pengaman sosial yang memadai, pelatihan keterampilan dan pendidikan, serta pembiayaan mikro untuk mendukung upaya usaha mereka. Selain itu, perlu ada upaya untuk mempromosikan inklusi sosial, memberikan akses ke layanan publik yang berkualitas, dan membangun kesadaran serta mengurangi stigma terkait kemiskinan. Dengan mengatasi tantangan ini, kita dapat membantu orang miskin untuk keluar dari siklus kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera. 5. Ketidaksetaraan struktural. Sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa orang miskin mungkin menghadapi diskriminasi atau ketidakadilan sistemik yang membuat mereka sulit untuk naik ke tingkat sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Ketidaksetaraan struktural merupakan faktor yang juga berperan dalam menjaga orang miskin tetap dalam kondisi kemiskinan. Sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil dapat menciptakan kesenjangan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa bentuk ketidaksetaraan struktural yang berkontribusi terhadap kemiskinan yaitu ketimpangan pendapatan dan kekayaan, diskriminasi dan ketidakadilan sosial, dan kurangnya akses ke sumber daya dan layanan. Untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang berfokus pada pemberantasan diskriminasi, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan penciptaan kesempatan yang setara bagi semua individu. Langkah-langkah ini meliputi perbaikan sistem pendidikan yang inklusif, kebijakan pajak yang adil, perlindungan sosial yang kuat, dan langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi akses dan mobilitas sosial. Dengan mengurangi ketidaksetaraan struktural dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif, kita dapat membantu mengatasi faktor-faktor yang menjaga orang miskin tetap dalam kondisi kemiskinan dan membuka peluang untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap situasi individu unik, dan tidak semua orang miskin memiliki faktor-faktor ini. Ada banyak orang miskin yang berhasil mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan keadaan mereka melalui usaha, kesempatan, dan dukungan. Terima kasih telah menonton, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.